Tes. Bapak Ibu host yang merelay Zoom, silahkan mengembalikan semua pesertanya ke aula dengan cara meng-close breakout room-nya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian silahkan direlaykan lagi, kita akan pengarahan akhir sekaligus penutupan. Sudah ya? Baik, terima kasih teman-teman semua yang hari ini sudah secara aktif ya mengikuti kegiatan simulasi skala besar dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini. Ada beberapa hal yang kami catat ya dari kejadian hari ini. Pertama, kami melihat antusiasme dari seluruh peserta yang ikut simulasi skala besar ini yang cukup besar antusiasnya. Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ini menandakan satu hal yang menggembirakan bahwa asesmen nasional yang akan kita hadapi nanti direspon secara positif ya oleh teman-teman semua dari seluruh wilayah tanah air. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan kita sudah sampai pada tahap simulasi skala besar. Jadi harapannya sebagaimana yang tadi kami sampaikan di pagi hari, harapannya mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar. Ya, namun masih ada beberapa kendala ya. Mungkin nanti akan dibahas evaluasinya sedikit oleh Pak Handaru. Namun demikian di sisi komunikasi kita, manajemen SDM kita untuk pelaksanaan asesmen ini saya kira sudah berjalan jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan simulasi sebelumnya. Artinya teman-teman yang sudah di kami untuk mengikuti kegiatan simulasi ini sudah hampir semuanya sudah bisa masuk ke dalam sistem ya. Sudah terregistrasi, kemudian teman-teman juga bisa akses ke link virtual meeting ini dan mengikuti dari awal sampai akhir. Ini merupakan indikasi yang bagus komunikasi teknologi yang kita gunakan saat ini sudah bisa cukup efektif ya untuk bisa dilaksanakan untuk kegiatan berikutnya. Walaupun belum bisa menyentuh seluruh peserta ya. Karena kalau dihitung itu peserta kurang lebih ada 50.000 lebih. Itu kurang memungkinkan kalau seluruhnya masuk ke dalam Zoom meeting ini. Jadi hanya beberapa saja yang bisa kami masukkan ke dalam Zoom ini, ya, terutama adalah tim teknis provinsi dan kabupaten kota, termasuk teman-teman dari Kemenag. Nah, namun demikian dari sisi aplikasi ujian, barangkali ini teman-teman tadi sudah mencoba, ternyata memang masih ada beberapa kendala teknis. Tetapi tidak apa-apa, namanya juga masih simulasi. Justru dari simulasi ini kita bisa tahu kekurangan, kelemahan untuk bisa kita evaluasi, ya, terutama bagi kami di pusat untuk bisa nanti menyiapkan aplikasi ujiannya lebih bagus lagi di simulasi berikutnya. Mungkin saya serahkan untuk evaluasi ini kepada Pak Handaru supaya nanti teman-teman juga tidak terlalu bingung ya atau bertanya-tanya kok kenapa ujian hari ini sampai tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Untuk itu saya langsung saja ke Mas Daru Mas untuk mengevaluasi. Ya, baik, terima kasih Pak Evi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih bergabung di Zoom kita maupun di live streaming kita.
dari pagi ya sampai hari ini, sampai sore ini. Kita masih semangat, saya yakin teman-teman masih semangat. Ini langkah awal kita ya teman-teman, ini langkah awal kita, di mana biasa setiap kali simulasi itu pasti ada apa ya, menemukan kendala ya, masih menemukan kendala. Tapi ini memang kendala-kendala itu kan biasa ya, kami itu selalu kami tidak lupa kami akan catat dan akan kami coba pelajari, pastinya akan kami evaluasi ya di sisi internal permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari ini. Memang terus terang permasalahan di hari ini nih sangat kompleks ya, karena terus terang data yang cukup besar, jadi kami memang menyiapkan data sengaja. Sekarang ini yang biasanya kami hanya menyediakan data itu hanya sekitar paling banyak itu adalah 20.000 sampai 30.000 data. Sekarang ini kita menyiapkan data 150.000. Jadi ini salah satu apa ya, semacam kayak inian kita, satu isu kita, satu challenge kita, tantangan kita. Dari semalam kita coba 150.000, ternyata memang keluar dari perhitungan. Satu itu aja kita keluar dari perhitungan. Data yang kita siapkan itu tidak tepat waktu selesai. Jadi yang biasanya 20.000 kita siapkan 150.000, itu yang pertama. Yang kedua, uji coba kita ini uji coba yang kita perbaharui dari konsep, kita nyebutnya itu adalah supervise. Artinya supervise apa yang biasanya kita kendalikan langsung dari pusat, sekarang kita membuat supervise yang lebih kompleks. Artinya kompleks itu adalah kita membagi banyak tenan, bahasanya tenan ya. Kita membagi banyak tenan. Dan kita membagi sudah dalam bentuk supervise per apa ya namanya nyebutnya, per ID server. Teman kalau namanya sekarang itu kita masih namanya proktor. Ada proktor 1, proktor 2, proktor 3, ada kita siapkan sampai 11.000 proktor. Yang biasanya proktor itu paling hanya 10, 20, sekarang kita sudah siapkan 11.000 proktor. Jadi ini hal yang baru di kami, pengembangan hal yang baru di kami, dan juga masalah tenan. Jadi tenan tadi masalah proktor itu sama dengan ID server. Kalau bicara masalah tenan, ini juga hal yang baru juga di teknologi kita untuk yang online ini. Fungsinya adalah untuk agar supaya nanti ketika ada ujian, ada yang minta dibukakan sesi 1 di akhir sesi. Kan pernah ya kalau seandainya teman-teman provinsi, kalau UNBK itu kan yang semi online, kadang sesi 1-nya itu gagal. Sementara token sesi 2 sudah kita buka, token sesi 1 sudah kita tutup. Kan kadang suka kami anak-anaknya tetap mau tes di sesi terakhir. Nah konsep tenan kita pakai itu sama dengan konsep yang ketika permasalahannya muncul di situ. Jadi misalnya teman-teman pengen membuka, jadi dalam satu waktu itu bisa 2 sampai 3 kelompok atau sesi berjalan bersamaan. Bahkan kita siapkan ini untuk juga ketika ada satu hari itu bisa menjalankan banyak hari. Jadi misalnya gini, hari ini kita gagal mata pelajaran katakanlah literacy numerasi. Kemarin misalnya hari ini gagal matematika. Nah bisa nggak sih besok itu berbarengan dengan bahasa Inggris saya mengerjakan matematika seperti itu. Nah ini yang kita lagi kembangkan nih sekarang ini. Jadi mirip seperti semi online. Jadi mirip konsep tekniknya seperti semi online. Nah kalau semi online kan kita tinggal sudah robust ya. Nah sekarang ini kita konsepnya itu sudah mau mencoba hal yang baru tadi kita katakan. Jadi tadi kita mau membedakan antara satu ruang itu nanti ada banyak banyak proktor atau banyak ID server. Dalam satu ruang banyak ID server. Dalam satu sekolah nanti banyak ID server. Mungkin saja seperti itu. Dan kita mau mencoba ada banyak tenan seperti itu. Ini yang kita lagi uji cobakan. Nanti kita juga pengen mencoba yang tadi sudah disediakan oleh teman-teman itu kan harus pakai webcam. Jadi nanti ketika ada ujian itu wajib menggunakan webcam, maka
teman-teman harus mengaktifkan webcamnya. Ketika webcam nggak ada, maka tidak bisa ikut tes. Itu ada nanti. Itu nanti kita akan uji coba. Kita pakai teknologi face recognition. Ini belum kita coba karena engine-nya masih kita siapkan sampai sekarang. Mungkin di akhir September itu baru selesai FR engine-nya dan FR servernya. Jadi mungkin nanti setelah September ini ada uji coba lagi atau ada simulasi lagi, kemungkinan kita akan manfaatkan FR di kita. Dan juga nanti ada konsep pengawasan langsung. Jadi tidak perlu lagi si pengawas itu datang-datang ke meja peserta. Jadi cukup dari monitornya saja, nanti akan setiap berapa detik gambarnya itu berubah melihat tampilan atau foto screenshot peserta. Tapi bukan video, tapi kita akan setiap berapa detik itu ya diambil screenshotnya, nanti dilihat orangnya lagi ngapain, bener lagi sendiri atau tidak. Ini bisa nanti dilakukan bisa dimanapun, di rumah atau di mana. Tapi nanti pengawasnya dari satu titik gitu. Bisa dilihat nanti, oh ini orang ini lagi sendiri nih, bener nih. Karena dia setiap detik akan terupdate. Setiap detik akan, nggak detik lah, kita katakanlah 5 detik dia akan terupdate terus. Jadi nanti si pengawas bisa mengawasi langsung dengan layar monitornya, tidak perlu lagi datang-datang ke meja-meja seperti itu. Itu yang nanti kita lagi upayakan. Namun yang sekarang ini memang tadi jumlahnya banyak, luar biasa. Walaupun memang 70.000 kita, tapi kan kita kali 2 selalu untuk cadangan atau dummy, data dummy. Nah, sekarang ada 150.000 data yang kita siapkan. Ini luar biasa. Kita juga baru tahu gitu ya, ternyata memang cukup memakan banyak resource ya. Terus yang kedua tadi tenan juga, tenan ini sama dengan ketika kalau teman-teman tahu kita ini kan bekerja sama dengan PTN, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kita untuk UNBK kalau tidak salah yang eksis itu ada 5 perguruan tinggi. Tambah 3 perguruan tinggi, tapi baru UNBK tahun 2020 ini itu tidak diajak kerjasama lagi. Karena kan memang sudah tidak ada UNBK. Nah sekarang kita mau ke arah sana juga. Tenan ini fungsinya tadi untuk itu. Untuk nanti kita bekerja sama lagi dengan teman-teman dari perguruan tinggi untuk mereka menyiapkan tenan. Nanti di setiap perguruan tinggi mereka harus menyiapkan tenan-tenan yang sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Jadi ada tenan. Jadi nanti ada tenan perguruan tinggi A, tenan perguruan tinggi B. Mungkin kalau nanti misalnya secara sistem dinas provinsi itu siap, misalnya itu bisa jadi tenan. Bisa jadi tenan. Malah kita enak jadinya nanti jadi tenan. Jadi semua peserta itu bisa hanya larinya ke tenan, misalnya katakanlah Jawa Timur. Semua peserta Jawa Timur bisa larinya hanya ke tenan Jawa Timur seperti itu. Kita siapkan tenannya nanti. Jadi kita main tenan-tenan sekarang itu. Jadi kalau seandainya tim teknik dari kabupaten kota siap membuat tenan dengan spek yang nanti kita coba keluarkan, monggo silahkan. Jadi bahasa kita tenan. Kita nyebutnya multi tenan. Jadi kita mau nyiapkan multi tenan. Seperti itu. Jadi ini hal-hal ini yang menyebabkan kita perlu evaluasi lagi di hari ini. Sehingga hari ini sedikit yang pertama waktunya molor, ya kita akui itu tidak tepat gitu ya. Kita tadi jam 1 ternyata baru setengah 2 baru kita bisa mulai waktu Indonesia Barat. Ya karena data tadi yang kita sebutin tadi, data itu baru selesai itu jam 1. Jadi kita harus nyiapin dulu macam-macamnya itu baru setengah 2 selesai. Baru bisa mulai. Ternyata ketika mulai apa yang terjadi? Mungkin kalau pesertanya hanya sedikit masih bisa jalan, bisa login, bisa ngeliat soal. Bahkan tadi saya lihat ada yang sampai soal nomor 10, ada yang waktunya udah 10 menit berjalan. Tapi tiba-tiba pas saya hitung tadi sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat, rata-rata laporannya semua adalah blank putih. Aku itu. Bahkan di kita sendiri kita coba tadi, di kami, di sini, kita coba dengan exam bureau kita sama blank putih juga. Artinya kita semua sama, pastinya di Indonesia semua sama, blank putih. Nah ini kita lagi cari permasalahannya, masalahnya sudah ketemu, masalahnya sudah kita prediksi ada, masalahnya seperti itu. Tapi perlu ada replikasi. Biasa kan kita kalau kita menemukan kemungkinan masalahnya ada di sini,
biasa kita harus replikasi. Nah biasanya kalau ada replikasi, biasanya kita nanti minta teman-teman yang di daerah itu kita suruh nyoba lagi dulu 1-2 replikasi seperti itu. Biasanya kita akan seperti itu. Jadi secara permasalahan, kemungkinan permasalahan sudah potensi masalah sudah kita dapatkan. Sekarang tugas kita adalah replikasi, baru cari solusi seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi cari solusi, tapi potensi-potensi ini bisa juga tidak sesuai. Kita harus nyari potensi lain, bisa tidak sesuai. Kalau hasil replikasinya itu gagal. Jadi kalau udah potensi sudah kita lakukan, ternyata potensinya itu meleset, karena apa? Replikasinya gagal, maka tidak ada solusi seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita sudah dapat, sekarang hari ini kita sudah dapat potensi, teman-teman pengembang sudah dapat potensi masalahnya apa, potensi isunya. Setelah itu kita nanti setelah dari acara ini mungkin entar malam kita evaluasi pengembang, terus kita cari replikasi. Kalau udah ketemu, oh ternyata benar hasil dari potensi ini replikasinya seperti ini, maka solusinya adalah ini. Itu lebih gampang seperti itu. Ini jauh lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Kenapa jauh lebih mudah? Karena kejadiannya nasional. Beda kalau kejadiannya Jawa Timur doang atau Banten doang, bahkan cuma kabupaten doang, kabupaten A, kabupaten C, kabupaten D doang. Semuanya lancar. Nah ini yang susah kalau itu. Tapi karena ini kejadiannya adalah nasional, ini jauh lebih mudah di kaminya mencari potensinya. Mencari potensi, mereplikasi sekaligus solusi. Jadi ini lebih mudah di kami. Karena ini kejadiannya, tapi kami nggak mungkin langsung mereplikasi sekarang juga gitu. Kita sudah menangkap potensinya dulu, replikasinya nanti. Jadi nggak usah, mudah-mudahan potensi-potensi yang kita sudah kita listkan, sudah kita jabarkan di kami, di tim kami, mudah-mudahan itu memang isunya, itu memang masalahnya. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu diundang lagi untuk mungkin pelatihan atau mungkin simulasi lagi, nanti kan ada simulasi kemarin, tadi kan sudah saya jabarkan jadwal-jadwal kita ya, agenda-agenda kita, dan insya Allah Bapak Ibu jangan kapok apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini tolong ya bukan menjadi menjadi horor ya, atau menjadi trauma ya, saya harap tidak jadi trauma, ya kami berharap teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini itu tetap masih mau terlibat dalam pengembangan aplikasi kita. Seperti itu. Jadi memang ini bagian dari pengembangan. Kalau Bapak Ibu ingat kita mengembangkan UNBK seperti apa. Awalnya UNBK itu ya Bapak Ibu tahulah sendiri UNBK itu pengembangannya seperti apa. Bahkan untuk online pun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu itu kan luar biasa, gagal-gagal terus. Tahu ya, maksudnya teman-teman dari provinsi merasakan kita awal-awal dulu bulan April, ketika itu butuh tokennya akhirnya kita ketik di WhatsApp. Sekarang ada token yang, makanya itu butuh behavior, butuh experience dari peserta, kita butuhkan itu agar supaya kitanya pengembangannya lebih mudah. Jadi butuh behavior dan experience yang pas. Ya kalau kami terus terang terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau membantu kita, walaupun kalau dikatakan gagal total juga tidak Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita ada 2 hal yang kita lakukan, uji coba kita hari ini. Yang pertama itu adalah kita melakukan simulasi Vicon skala besar. Simulasi Vicon skala besar, dan alhamdulillah sudah lebih kelihatan smooth dibanding sebelumnya. Sudah kelihatan smooth dibanding sebelumnya. Ya masalah manajemen berantakan dikit itu biasalah. Itu kita bisa perbaiki. Yang kedua adalah aplikasi skala besar yang yaitu tadi adanya tenan, adanya AD server ya, kita bahasa kita AD server. Zamannya ketika kita dulu itu AD server. Walaupun memang belum smooth nih. Tenan dan Proctor ini belum kelihatan smooth. Ya, tapi kita sudah tahu masalahnya tadi. Jadi ya kita terima kasih banyak. Silakan kembali ke ke rumah masing-masing kalau memang sekarang posisinya tidak di rumah, dan selamat istirahat kalau sudah di rumah masing-masing. Terima kasih banyak gitu ya kepada teman-teman. Sekali lagi jangan merasa trauma gitu atau merasa horor atau
paranoid kalau nanti diminta tolong lagi oleh kami. Seperti itu. Jadi itu saja evaluasi mungkin aplikasi dari saya. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Daru sudah menyampaikan evaluasi kita pada hari ini, yang pada prinsipnya masih ada beberapa kendala secara teknis ya. Namun saya kira ini mudah-mudahan tidak menjadikan kita patah semangat. Kalau disebut gagal total tidak Mas, ini mungkin gagal separuh aja ya, gagal separuh. Mudah-mudahan nanti yang separuhnya lagi bisa kita perbaiki pada simulasi yang akan datang. Beberapa hal tadi disampaikan Mas Daru. Pertama, kita ada beberapa challenge, tantangan, data yang sangat besar, kemudian teknologi baru ya. Jadi tadi kita mengembangkan adanya ujian daring supervise, ada tenant, ada native face recognition, simulasi yang akan datang. Juga nanti ada sistem pengawasan langsung terhadap peserta melalui kamera, termasuk nanti simulasi yang akan datang kita sudah menerapkan CAT ya, atau MSAT. Itu tantangan baru lagi. Nah, kalau teman-teman melakukan live streaming ketika teman-teman masuk ke web UNBK, itu nanti di sebelah kanan itu seperti ada gambar video kita. Nah, seperti itulah nanti pengawasan yang kita akan kembangkan untuk pesertanya. Jadi ketika ujian peserta itu berlangsung, nanti itu ada rekaman videonya dan itu akan beberapa detik akan direkam oleh sistem. Ya, di screenshot ya, istilahnya screenshot. Jadi isu kita hari ini sebetulnya itu Mas hanya blank putih aja. Tetapi kata Mas Daru ini karena sifatnya massal, jadi kami lebih mudah nanti identifikasi dan menyelesaikan masalahnya di pertemuan yang akan datang. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada teman-teman semua, proktor, teknisi, tim teknis ya, baik dari provinsi, kabupaten kota maupun teman-teman Kemenag dari seluruh wilayah tanah air yang berada di tempat masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kemenag pusat yang hadir di sini. Ya, ada lengkap ini timnya, ada tim pendataan, tim helpdesk-nya, ada tim aplikasinya. Kemudian juga pada teman-teman dari Pusdatin juga terima kasih sudah mengawal dari awal sampai sore hari ini, dan tidak lupa juga pada teman-teman Pusmenjar. Mohon maaf barangkali ya teman-teman atas kekurangan kita pada hari ini, dan kami harap tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan maju terus pantang mundur. Marilah kita tutup saja acara kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri teman-teman.